Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali kita pagi ini. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari kita berkumpul bersama pagi ini. Bapak, Ibu, anak-anak, mari kita kumpulkan bersama. Kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan bersama pagi ini. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi ini buat kesempatan dan waktu yang Bapak masih beri buat kami untuk kami datang kembali pagi ini Bapak, menghadap hadirat-Mu pagi ini. Kami tahu Tuhan, di saat-saat yang tidak baik saat ini, tetapi kami tetap berkata bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Kami tetap berkata bahwa kami tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkau penolong hidup kami. Kami bawa ibadah kami ini ke hadapan-Mu Tuhan. Juga keluarga-keluarga yang sedang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada yang menyaksikan streaming pagi ini. Tuhan hadir, Tuhan melawat setiap keluarga-keluarga. Tuhan ada di setiap keluarga-keluarga pagi ini Tuhan. Waktu kami memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita pujikan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bersama katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa
menempaku. Janjimu di dalamku, pulihkan hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita angkat suara kita, katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah saat badai hidup menerpa. Katakan, janjimu Tuhan pulihkan jiwaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Sampai kapanpun karena ya Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Katakan, ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan karena Yesus. Haleluya, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang
Mari kita sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, perisai hidup kami, penolong kami, kekuatan hidup kami. Haleluya. Kami bawa hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala syukur kami bagi-Mu, pujian kami bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari sembah Tuhan pagi ini. Mari angkat suaramu. Mari kita datang kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kita pagi ini. Penguasa hidup kita pagi ini, mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Terima kasih buat penghiburan kami Tuhan. Kalau kami boleh hidup sampai saat ini Tuhan, itu karena kasih-Mu kepada kami. Bawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan di saat-saat seperti ini. Tarik kami Tuhan. Jangan lepaskan kami di situasi seperti ini Tuhan. Karena Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkaulah tempat peristirahatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku Tuhan, tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Mari Bapak Ibu katakan, tarik aku Tuhan. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku Tuhan, tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau ingin. Bukti kasih
pengabdianku. Katakan, sungguh siapakah, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini, sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan, sampai hari datang Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Katakan Bapak Ibu Saudara, tarik aku, tarik aku. Kau sendiri hartaku, dan semua yang kami miliki Tuhan. Katakan Bapak Ibu, tarik aku Tuhan, tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayangan. Katakan, sungguh siapakah aku ini, sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan, sampai hari datangmu Tuhan. Kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat suara kita, katakan, sungguh siapakah, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Amin Tuhan. Di hadapanmu, milik kesayanganmu Tuhan. Sungguh siapakah, sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan, sampai hari datangmu Tuhan, sampai hari datangmu. Kau muliakan aku, tertanam
kerajaan-Mu. Mari katakan sekali lagi, angkat tangan kita bersama. Sungguh siapakah? Sungguh siapakah? Kau jadikan berharga, Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah? Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan sampai hari datang-Mu. Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu, tertanam di kerajaan-Mu Tuhan, tertanam di kerajaan-Mu. Haleluya, tertanam di kerajaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhan tetap perlindungan kita. Amin, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya, di badai, terpujilah Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan di badai. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Katakan ya Yesus. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang ya Yesus. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah. Katakan Bapak Ibu Saudara, di badai topan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang ya Yesus. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, Dia tempat perlindungan kita yang teguh, Bapak Ibu Saudara. Amin, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan. Amin. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan
keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan, amin. Memuji Tuhan di setiap langkah hidup, di hari cerah dan kelabu. Segala keadaan, susah atau senang, selalu. Mari angkat tanganmu, katakan dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Katakan sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, angkat suaramu, kita memuji Tuhan. Katakan memuji Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidup, di hari. Katakan segala keadaan, susah atau senang. Yuk sekali lagi katakan memuji Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Katakan segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji namamu Tuhan. Haleluya. Dalam semua, amin. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Katakan sekarang ku tahu Tuhan, mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Katakan dalam semua. Katakan agar aku. Katakan sekarang ku tahu Tuhan, betapa mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Amin. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Dikatakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam semua, haleluya. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu Tuhan, mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Amin. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Dikatakan sekali lagi, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Amin. Puji Tuhan.
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengumuman kita pagi ini, jangan lupa besok ada streaming kelas SOT jam 19.00 WITA Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya secara langsung juga via streaming. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, kita terus belajar kebenaran firman Tuhan di saat-saat seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan, selidiki hati kami pagi ini. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Ku tahu bila ku duduk atau berdiri, Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Kau kurung segenap hidupku. Mari Bapak Ibu yang di rumah pujikan. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri, Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia Kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku sero? Katakan Tuhanku, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke. Katakan, kini ku buka hati, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia Kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku sero? Katakan Tuhanku, tuntun aku Tuhan, bawaku sampai. Kita katakan sekali lagi kepada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri,
diri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Katakan, sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semua telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan, angkat tanganmu. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Katakan, ku sedia Tuhan, kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong Tuhan? Katakan kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku, bawaku sampai ke surga Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, angkat suaramu, katakan, kini ku buka. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Katakan sekali lagi, kini ku buka. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Amin. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Amin. Amin. Bawaku sampai ke surga. Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan Bapa. Sekali lagi kami mau mengakui bahwa kami perlu kebenaran Tuhan disampaikan, diajarkan kepada kami. Kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan yang menuntun, mengarahkan, membimbing, memberi penghiburan dalam setiap perjalanan hidup kami. Bapa, layakkan anak-Mu untuk berbicara. Bapa, kami persiapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing jemaat yang mendengarkannya. Kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus atau melakukan aktivitas sebagai orang Kristen, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup ini sama seperti yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika ia mengenakan tubuh daging. Karena Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-26, di situ dengan jelas dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia besar, maksudnya ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau seseorang mengaku bahwa ia ada di dalam Dia atau di dalam Tuhan Yesus, melakukan aktivitas-aktivitas sebagai pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, maka ia wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Jadi seseorang baru layak disebut Kristen kalau ia mau berjuang menjalani hidup sama seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Kristen adalah to be like Christ, artinya menjadi seperti Kristus. Agar seseorang bisa menjadi seperti Kristus tidak ada cara lain. Ia harus memiliki cara hidup Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Oleh karena itu kalau ada yang mengaku Kristen tetapi tidak mau menjalani hidup sama seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, sebenarnya ia tidak layak disebut sebagai orang Kristen, saudara. Tidak layak disebut sebagai orang Kristen. Nah, ketika seseorang menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, maka ia makin menyadari bahwa ia tidak bisa menjalani hidup wajar seperti yang dihidupi oleh kebanyakan manusia. Tidak bisa hidup wajar karena prinsip hidup Tuhan Yesus bertolak belakang dengan prinsip kewajaran hidup manusia pada umumnya. Mari kita lihat bersama. Hampir semua orang mengejar kenyamanan, tapi Tuhan Yesus justru berkata kepada orang yang ingin mengikutinya, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi ketika orang datang kepada Tuhan, Guru, aku akan ikut engkau. Tuhan dengan tegas dan jelas memberikan sebuah gambaran. Kalau kamu mau ikut aku, hidupku, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Sedangkan binatang ada punya tempat. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi aku tidak. Artinya Tuhan tidak menjamin kenyamanan hidup kalau mau ikut Dia, saudara. Ketika semua orang sibuk dengan kesenangan diri sendiri, dan pola hidup seperti ini dianggap sebagai pola hidup yang wajar. Tapi Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, saudara. Ketika banyak orang menganggap kalau aku diperlakukan tidak adil, aku wajar untuk bisa membalasnya. Tetapi Tuhan sudah lebih dahulu mengajarkan, kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang bisa menganggap mentolerir keadaan ketika seseorang membenci orang yang lain. Karena kita tidak pernah tahu alasan kenapa dia membenci, pasti ada alasannya. Mungkin karena diperlakukan tidak adil sampai ia bisa membenci. Tapi Tuhan juga berbicara bahwa kalau kamu membenci, kamu sama seperti orang yang membunuh.
Inilah prinsip hidup yang tidak wajar kalau mau mengikuti Tuhan Yesus. Jadi tidak wajar di sini bukan berarti penampilan kita jadi aneh dan berbeda dengan manusia pada umumnya. Secara lahiriah penampilan kita sama. Dan kita pun melakukan aktivitas yang sama. Bekerja, melakukan aktivitas rutin. Tetapi di balik kita bekerja dan melakukan aktivitas rutin, cara pikir, orientasi, fokus hidup, serta sikap hidup kita dalam menjalani hari-hari itu berbeda dengan kebanyakan orang. Berbeda dengan orang dunia. Kalau banyak orang menganggap bahwa menjalani hidup dengan mencari kesenangan sendiri itu wajar, tapi kewajaran bagi orang Kristen yang mau meneladani cara hidup Tuhan Yesus adalah berjuang menyukakan hati Bapa di sorga lebih dari ia mencari kesenangannya sendiri. Karena sepanjang hidupnya Tuhan Yesus selalu berusaha untuk mencari kesukaan Bapa lebih daripada ia mencari kesukaan bagi dirinya sendiri. Jadi sebagai orang yang mengaku pengikut Tuhan Yesus Bapak Ibu, maka kita harus terobsesi untuk menghidupi hidup yang pernah dijalani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam hidup kita hari ini. Dalam hidup kita hari ini. Tapi obsesi menjalani hidup seperti yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus terasa mustahil dalam hidup yang kita jalani hari ini. Mustahil. Kenapa saudaraku? Karena selain hampir semua orang cenderung menjalani hidup bertentangan dengan cara hidup yang pernah dijalani oleh Tuhan Yesus ketika ia ada di muka bumi ini, yang pertama itu. Yang kedua, dunia ini mengkondisi orang percaya untuk hanyut di dalam cara hidup anak dunia. Inilah yang saya katakan mustahil. Disinilah kita mulai makin menyadari bahwa Kristen itu berat. Menyandang status sebagai orang Kristen itu memiliki tanggung jawab yang besar dan berat. Tanggung jawab yang besar dan berat. Karena kalau seseorang mengaku Kristen atau melakukan aktivitas sebagai orang Kristen, maka tidak ada cara lain. Dia harus berjuang untuk menjadi seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menjalani hari hidup ini seharusnya fokus hidup kita harus benar-benar hanya kepada kehidupan Tuhan Yesus. Maksud saya mengatakan bahwa fokus hidup kita harus benar-benar hanya kepada kehidupan yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus adalah dalam menghadapi atau melakukan keadaan apapun. Saya ulangi sekali lagi. Dalam kita menghadapi apapun atau kita melakukan apapun, kita harus mengembangkan pertanyaan di dalam diri kita sendiri. Apa yang Yesus lakukan kalau ia menghadapi keadaan seperti keadaan yang kita alami saat ini? Jadi untuk berjuang membangun gairah, semangat untuk menjalani cara hidup Tuhan Yesus, maka hidup kita harus benar-benar fokus pada hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus dengan cara terus-menerus bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau keadaan ini terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Supaya aku pun bisa melakukan yang sama seperti yang Tuhan lakukan, saudara. Jadi baik ketika kita bekerja, bersekolah, atau melakukan aktivitas apapun, kita dipanggil untuk mengaplikasikan hidup Tuhan Yesus dalam hidup yang kita jalani. Maka tidak heran Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Dikatakan demikian. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Semua yang saudara dan saya lakukan harus dipertimbangkan, apakah yang aku lakukan, yang aku katakan, dan aku pikirkan, itu memuliakan Tuhan atau tidak. Inilah fokus hidup yang harus dibangun oleh setiap orang percaya. Tidak boleh ada fokus hidup yang lain. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Oleh karena itu kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita sudah tidak boleh lagi memiliki motivasi bahwa ikut Tuhan Yesus untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Sesuatu itu mungkin berkat, mujizat, dan seterusnya. Tetapi supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan kita melakukannya. Seharusnya semakin lama kita ikut Tuhan, motivasi kita dengan berjalannya waktu hanya sisa satu. Sekali lagi saya ulangi. Seharusnya semakin lama kita ikut Tuhan, motivasi kita ikut Tuhan hanya sisa satu. Yaitu bagaimana kita bisa makin mengenal Tuhan dan kita bisa melakukan kehendak-Nya. Itu motivasi kita satu-satunya dalam pengiringan kita akan Tuhan. Jika motivasi kita ikut Tuhan supaya untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan, baik itu berkat, pertolongan, mujizat, maka saudara, kita tidak mungkin bisa mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya, Pak, apakah tidak boleh kita minta pertolongan dan berkat dari Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau katakan dengan tegas kepada saudara. Seorang anak itu tidak perlu minta tolong dan minta berkat baru ia ditolong atau diberkati. Seorang anak, dia tidak minta tolong kepada bapaknya kalau memang benar-benar bapaknya tahu dia perlu tolong, dia pasti ditolong. Kalau bapaknya benar-benar melihat bahwa ia perlu diberkati, pasti akan diperjuangkan oleh bapaknya untuk dia diberkati. Jadi dia tidak perlu minta lebih dahulu baru bapaknya melakukan. Persoalannya inilah yang dikejar oleh sebagian besar gereja Tuhan. Inilah yang diajarkan. Yaitu supaya orang percaya mengejar berkat. Terus menerus mengejar mujizat. Padahal kalau kita tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus, di mana standarnya adalah menjadi seperti Kristus, maka tidak ada cara lain. Kita harus berusaha mengerti kehendak Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Inilah yang dikejar oleh gereja Tuhan hari-hari ini, yaitu berkat mujizat. Karena mereka cenderung beranggapan sebagaimana bangsa Israel memperoleh janji Kanaan, maka orang percaya pun memperoleh janji Kanaan di bumi ini. Maka tidak heran Bapak Ibu, yang diajarkan adalah hal-hal yang jasmani. Bahkan cenderung, maaf saya katakan, ngawur. Kenapa? Karena ada aliran-aliran tertentu yang mengajarkan jemaatnya, kalau kamu ingin memperoleh sesuatu, kamu bayangkan sesuatu itu sampai sedetil-detilnya, maka engkau akan memperolehnya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar hal itu, saudara. Tapi inilah yang diajar di balik mimbar. Kalau kamu mengingini sesuatu, kelilingi tempat itu. Kalau kamu ingin rumah seperti rumah tetanggamu, kelilingi rumah tetanggamu, maka kamu akan bisa memilikinya.
Coba saudara, inilah yang diajarkan hari-hari ini. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengajarkan doa Bapa kami. Ketika Tuhan datang ke dunia, mereka bertanya, murid-murid bertanya, Guru, ajarlah kami berdoa. Tuhan bilang, doa Bapa kami. Dan semua isinya. Orang percaya hari-hari ini masih mengejar doa Yahweh. Seharusnya doa Bapa kami di balik setiap kata maupun kalimat ada makna yang sangat dalam dan itu harus kita gali sampai kita bisa mengenal Tuhan dengan cara yang benar di balik doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Loh, kok yang dicari doa Yahweh? Yang lebih luar biasa lagi dikatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa yang dijanjikan oleh Yahweh kepada bangsa Israel itu kembali diklaim untuk dimiliki oleh orang percaya yang hidup zaman sekarang. Coba saudara pikir baik-baik. Mohon maaf saya tidak menghakimi, tapi saya ingin memberikan pencerahan kepada orang percaya. Coba saudara pikir, kekayaan bangsa mana yang akan berpindah kepada kita? Coba saudara pikir baik-baik. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada orang percaya. Pertanyaannya, kekayaan bangsa mana yang harus kita klaim? Ini semua adalah praktek penyimpangan yang membuat orang Kristen tidak makin rohani, tetapi justru makin duniawi, saudara. Tapi ironisnya, kekristenan seperti inilah yang ditawarkan dan yang disukai oleh lebih banyak orang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dulu saya pun seperti ini, saya mesti jujur berkata. Tetapi dengan disingkapkannya kebenaran, saya makin melihat ada yang salah dalam hidup yang saya jalani. Kalau Tuhan hanya dikenalkan sebatas urusan hidup jasmani dan pada hal-hal yang fana, maka Dia bukan Tuhan yang agung. Dia bukan Tuhan yang agung. Dia tidak beda dengan ilah-ilah yang lain. Dia tidak beda dengan Allah-Allah yang dipercayai oleh agama-agama yang lain. Bahwa Allahnya bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, bisa membuat mujizat, seperti itu. Tuhan yang agung tidak demikian, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tuhan yang agung adalah Tuhan yang menginginkan orang-orang yang mengikutinya atau yang mengakuinya sebagai Tuhan memiliki kualitas keagungan seperti yang dimilikinya, saudaraku. Itulah Tuhan yang agung. Jadi yang penting dalam menjalani hidup kekristenan kita adalah bagaimana kita alami perubahan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, untuk alami proses perubahan menjadi seperti yang Tuhan inginkan, kita harus benar-benar menyadari bahwa tidak cukup hanya mengikuti liturgi di dalam gereja. Tapi harus meneladani hidup yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam keseharian yang kita jalani hari ini. Nah, ketika kita berjuang untuk meneladani hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam hidup yang kita jalani hari ini, barulah kita sadar bahwa proses perubahan itu tidak mungkin bisa terjadi secara mudah dan instan. Kita terus-menerus melihat ternyata kita gagal dan kita mau berjuang makin lama makin serius, saudara. Tapi perubahan ini hanya bisa terjadi, ya, perubahan untuk kita bisa makin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus hanya bisa terjadi. Yang pertama, saya ulang-ulang, waktu kita belajar kebenaran. Bergaul erat dengan Tuhan melewati belajar kebenaran setiap hari. Yang kedua, membangun mezbah doa secara pribadi setiap hari. Yang ketiga, kita harus mengembangkan komunikasi
berbicara dengan Tuhan setiap saat dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Kita temui Tuhan memang dalam doa kita secara pribadi, tapi kita berkomunikasi Tuhan dengan Tuhan itu setiap saat, saudaraku. Setiap saat. Dan yang keempat, kita harus berjuang untuk memperhatikan setiap peristiwa hidup yang kita alami. Karena setiap peristiwa pasti ada didikan dan ajaran Tuhan dalam hidup kita. Tidak mungkin peristiwa itu terjadi tanpa didikan dan ajaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus konsisten melakukan hal ini, maka kita pasti akan bertumbuh ke arah seperti Kristus. Seharusnya inilah yang harus diperjuangkan oleh orang percaya, melebihi apapun juga. Jika kita tidak berjuang untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, maka saya masih jujur berkata, semua kekristenan, aktivitas Kristen yang kita jalani, sia-sia dan tidak berarti. Sia-sia dan tidak berarti. Kenapa? Karena ukuran Bapa di sorga menilai kita adalah apakah kita melakukan kehendak Bapa sama seperti yang dilakukan oleh putra tunggalnya. Itu satu-satunya ukuran Bapa di sorga. Apakah kita mau berjuang melakukan kehendak Bapa? Berjuang Bapak Ibu. Jadi jangan saudara putus asa kalau saudara melihat diri saudara, waduh saya kok jatuh bangun terus. Terus berjuang. Inilah yang saudara sadari bahwa Kristen tidak mudah. Kalau saudara sampai benar-benar menyadari, aduh kok saya terus menerus jatuh bangun. Saudara ada di track yang benar. Tapi kalau saudara tidak merasa bahwa saudara perlu berjuang, waduh, saudara tidak ada dalam track yang benar. Jadi kalau hari ini saudara masih jatuh bangun, ini saatnya untuk kita berjuang, bangkit kembali dan berjuang. Galatia 2 ayat 20. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita kupas ayat ini bersama-sama. Paulus menyadari bahwa dia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka dia berkata, hidupku bukan aku lagi. Artinya hidupnya bukan miliknya sendiri. Kalau aku masih ingin memiliki diriku sendiri, sebenarnya aku menolak untuk ditebus oleh Anak Allah, saudara. Ini yang Paulus masukkan, bukan aku sendiri yang hidup. Ini yang dimaksud oleh Paulus. Jadi Paulus menyadari bahwa ia sudah tidak boleh menjalani hidup menurut keinginannya sendiri. Karena seluruh hidupnya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, ia mulai belajar dan ia harus belajar menyesuaikan dirinya dengan semangat atau gairah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sampai benar-benar gairah Tuhan Yesus itu dikenakan dalam seluruh hidupnya. Maka dia melanjutkan dengan kalimat, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup dalam aku. Jadi Paulus berjuang sampai gairah Tuhan itu menyatu di dalam dirinya. Sehingga apapun yang dia lakukan itu benar-benar berasal dari semangat dan gairah Tuhan Yesus. Maka dia bisa berkata, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan yang luar biasa. Setelah itu dia berkata begini, dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup dalam iman oleh Anak Allah. Pertanyaannya adalah sekali lagi, waktu kita berbicara bahwa hidupku di dalam daging adalah hidup dalam iman kepada Anak Allah. Iman yang dimaksud ini adalah apa? Nah, seringkali orang menganggap bahwa iman itu percaya kepada Tuhan Yesus. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, sudah bahwa Yesus adalah Tuhan, wah itu sudah iman. Atau ada beberapa orang yang beranggapan bahwa
Iman itu adalah apa yang dia inginkan Tuhan akan realisasikan, saudaraku. Itu iman, saudaraku. Tapi iman yang dimaksud di sini oleh Paulus bukan itu, saudaraku. Iman yang dimaksud oleh Paulus adalah menuruti keinginan Tuhan. Menuruti keinginan Tuhan. Menuruti apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Itu yang iman yang dimaksud oleh Paulus. Nah, ketika Paulus terus belajar untuk menuruti kehendak Tuhan, maka saudara, ia dengan tulus bisa berkata, yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita tidak melewati pemahaman seperti alur yang dibuat oleh Paulus, kita tidak bisa berkata bahwa dia mengasihi aku, bahwa dia sudah menyerahkan dirinya untuk aku. Tidak bisa. Mungkin kita bisa berkata, tapi tidak dari dalam hati yang paling dalam. Tapi harus dari kedalaman hati. Kita harus mengerti, aku ditebus berarti hidupku bukan milikku sendiri, tapi milik pribadi yang sudah menebusku. Itu yang pertama. Lah, proses untuk menghidupi bahwa hidup kita bukan milik kita lagi itu sangat berat, saudara. Itu baru pertama. Kenapa? Karena kita harus mengalahkan ego kita, saudara. Monster yang ada di dalam diri Roni itu masih kuat. Dan monster itu tidak mau untuk ditaklukkan. Monster itu justru ingin menguasai seluruh hidupku. Tapi kalau aku tahu bahwa hidupku bukan aku lagi, aku harus menundukkan diriku pada kehendak Tuhan. Menundukkan diriku pada kehendak Tuhan. Jadi aku harus berjuang untuk mematikan diriku supaya Yesus bisa hidup. Tidak mungkin Yesus bisa hidup di dalam diriku kalau aku masih mau mencari hidup. Jadi aku harus mematikan hidupku. Mematikan bukan berarti kita harus bunuh diri, bukan. Mematikan keinginan-keinginanku yang bertentangan dengan keinginan-keinginan Tuhan. Sampai kita bisa berkata dalam proses perjuangan yang panjang itu, hidupku bukan aku lagi. Karena hanya ketika Yesus hidup di dalam aku bisa menghayati betapa besar kasih-Nya atas hidupku. Semakin kita bisa menghayati betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita, maka semakin kita ingin membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Bukan sebagai jasa, saudaraku, bukan. Karena tidak mungkin kita bisa membayar seluruh kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita. Tapi kalau kita punya hati nurani yang baik, maka kita akan ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, saudaraku. Jadi kita melakukan itu bukan sebagai tanda bahwa kita berjasa. Tidak ada jasa sedikit pun yang kita bisa buat untuk Tuhan. Tapi sebagai tanda terima kasih kita. Karena Dia sudah menyerahkan dirinya buat kita. Maka perjuangan ini tidak boleh ditunda. Kenapa, saudara? Karena kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu waktu kita berakhir kapan. Padahal ketika bertemu dengan Tuhan, satu-satunya yang Tuhan inginkan dalam diri kita adalah apakah kita makin bertumbuh seperti putra tunggalnya. Dan satu-satunya kita bertumbuh semakin sama dengan putra tunggalnya, tidak ada lain. Kita berjuang untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan batas usia kita berakhir. Tapi selama masih diberikan hari ini saatnya kita berjuang serius, saudaraku. Berjuang serius. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku.
hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Jadi satu-satunya tujuan hidup kita sebenarnya, ketika waktu kita menjelang berakhir, kita tahu dengan pasti bahwa kita sudah menjalani hidup yang berkenan kepada Bapa. Inilah perjuangan Kristen kita, saudara. Perjuangan iman Kristen kita. Ibrani pasal yang kelima ayat 8 sampai ke 9 dengan jelas berkata bahwa meskipun Tuhan Yesus adalah anak Allah, tapi ia belajar untuk menjadi taat. Belajar untuk menjadi taat. Jadi di sini kita mengetahui bahwa meskipun Yesus adalah Allah anak, tapi ia tetap belajar untuk menjadi taat. Perhatikan kalimat belajar menjadi taat. Itu berarti step by step. Tidak bisa otomatis terjadi atau terrealisasi, saudara. Jadi kesempurnaan yang diraih oleh Tuhan Yesus ketika ia menjalani hidupnya di muka bumi ini tidak bisa terjadi secara otomatis dan instan. Melalui proses perjuangan terus menerus. Lah kalau Yesus aja menjalani hidupnya untuk belajar taat itu melalui proses, maka kita pun harus melewati proses, saudara. Ketika Tuhan Yesus bisa sampai pada tujuannya dalam kata kutip tujuannya, yaitu ketaatan yang sempurna kepada Bapa, maka Alkitab berkata, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 5, 8 sampai 9. Pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu, pokok keselamatan bahasa aslinya adalah aitios. Aitios artinya komposer atau penggubah, yang menggubah orang-orang yang mau berjuang hidup dalam ketaatan. Jadi Tuhan Yesus itu nanti ketika dunia ini berakhir, dia akan menjadi pokok keselamatan abadi. Bagi siapa? Bagi orang yang mau taat kepadanya. Jadi Tuhan akan mengubah orang-orang yang mau berjuang hidup dalam ketaatan. Sementara ia masih menjalani hidup di dunia ini. Orang-orang ini menjalani hidup di dunia ini. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau berjuang untuk hidup dalam ketaatan, tidak mungkin diubah oleh Tuhan Yesus. Tidak mungkin digubah oleh Tuhan Yesus. Kalau masih sibuk mencari kesenangan sendiri dan masih ada yang bisa dibahagiakan selain Tuhan di dalam hidupnya, maka tidak mungkin bisa setia kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa setia. Karena orang yang tidak setia, pasti orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak bisa menjalani hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, seharusnya setiap kita memasuki hari kita yang baru, bangun pagi, kita memasuki hari baru.
kita harus sungguh-sungguh bertekad memperhatikan apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika beliau yang mulia ada di muka bumi ini. Itu saudara, kita harus bertekad sungguh-sungguh menjalani hidup, memperhatikan apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita berjuang dengan konsisten dan penuh komitmen untuk menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, maka kita akan diberi sebuah kehormatan untuk mengenal Dia dengan cara yang benar. Bapak Ibu, Tuhan tidak mungkin mempercayakan dirinya untuk dikenal oleh orang-orang yang tidak serius dengan Dia. Selalu saya katakan. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin mempercayakan dirinya hanya kepada satu orang, saya percaya. Tapi kalau memang benar-benar hanya segelintir orang yang serius, sungguh-sungguh mempertaruhkan segalanya supaya makin hari dia makin bisa hidup dalam ketaatan. Waduh, orang-orang seperti inilah yang dipercaya Tuhan. Jadi Tuhan tidak berusaha untuk memenuhi kuota. Harus ada banyak orang supaya ada pasalnya tertutup, supaya wajah Yesus itu bisa nampak semakin nyata. Dan dia pakai semua sembarang orang, yang penting pasal bisa terrealisasi. Tidak mungkin. Tuhan hanya mempercayakan dirinya kepada orang yang serius. Kalaupun hanya 2-3 orang yang serius itulah yang dipercayakan isi hatinya. Bukan demi supaya memenuhi kuota maka Tuhan memakai banyak orang. Tidak mungkin, saudara. Saya tidak percaya hal itu. Ya, nah, kita masuk pada inti yang saya sampaikan. Perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia memberitakan Injil. Ya, orang-orang hidup pada zaman Tuhan Yesus belum mengerti maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Oleh karena itu bisa dimengerti kalau pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar, maka pengajaran Tuhan Yesus sulit diterima, bahkan oleh murid-murid sekalipun. Karena kita tahu bersama setelah kita menyelidiki firman, ternyata tujuan murid-murid ikut Tuhan Yesus untuk merubah nasib mereka di bumi ini. Mereka berharap kalau Tuhan Yesus nanti menjadi raja dunia seperti Herodes, maka mereka akan menjadi orang penting yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Itu harapan mereka. Makanya ketika Yesus mengatakan dia akan pergi ke Yerusalem menderita dan mati, murid-murid langsung down dan shock. Karena semua pengharapannya hilang. Maka Tuhan berkata jangan gelisah. Kalau saudara mengikuti 3 minggu lalu apa yang saya katakan. Nah, saudara, tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka mereka mulai mengerti bahwa Kristen itu bukan liturgi, tetapi Kristen itu harus mengikuti cara hidupnya. Saudaraku, cara hidup Tuhan Yesus. Nah, saudara, tidak mudah untuk dipraktekkan buat murid-murid pada waktu itu. Tidak mudah. Karena murid-murid masih menyatu dengan agama Yahudi. Perhatikan apa yang saya katakan. Kristen itu jalan hidup, yaitu hidupnya yang ditiru adalah cara hidup Tuhan Yesus. Perhatikan ya. Nah, mereka tidak mengerti awalnya, tapi dengan berjalan waktu Roh Kudus dicurahkan mereka mengerti. Mereka harus mengaplikasikan hidup Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak tahu how to. Karena mereka masih menyatu di dalam kehidupan agama Yahudi. Padahal Kristen bukan agama Yahudi. Halo? Kristen bukan agama Yahudi. Kristen adalah mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Tapi tidak mudah buat mereka karena sudah turun-temurun. Ratusan tahun, ribuan tahun ada tata cara agama Yahudi. Makanya mereka pun tetap datang ke bait suci, saudaraku. Mereka tetap datang ke bait suci. Mari perhatikan apa yang saya katakan. Ketika Petrus dan Yohanes datang ke bait suci, mereka melihat
ada orang lumpuh yang duduk di depan pintu gerbang bait suci, maka Alkitab berkata, mereka berkata, emas dan perak tidak aku punya, tapi dalam nama Yesus bangkitlah dan berdirilah. Mereka hanya punya Yesus. Mereka sodorkan itu, dan ketika orang itu mendengar, orang itu yakin dan bisa berdiri. Dan saat itu dia tidak menjadi lumpuh lagi. Tahukah saudara? Sejak saat itu Yerusalem menjadi gempar. Yerusalem menjadi gempar. Dan karena kegemparan itulah maka sejak saat itu orang Yahudi berusaha menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu juga saya katakan mereka tercerai-berai. Tercerai-berai. Apa yang saya mau katakan? Sejak saat itu mereka tidak bisa lagi masuk dalam bait suci. Sejak saat itu mereka tidak bisa menjalani hidup seperti yang dijalani oleh agama Yahudi. Inilah yang saya mau katakan. Disinilah terjadi proses pemisahan antara Kristen dengan agama Yahudi. Di sini saudara harus mengerti terjadi proses pemisahan antara Kristen dengan agama Yahudi. Lah, mari kita lihat bersama berjalan waktu. Di saat yang bersamaan, mereka juga alami aniaya yang hebat dari Kekaisaran Roma. Karena Kekaisaran Roma melihat bahwa pengikut Tuhan Yesus memanggil dia sebagai kurios, artinya tuan. Pada gelar itu, satu-satunya gelar yang diberikan kepada Alexander the Great yang pernah berkuasa 300 tahun sebelum Masehi. Tahun 300 maksud saya, sebelum Masehi. Alexander the Great sangat disegani dan ditakuti, bahkan menjadi musuh bebuyutan bangsa Eropa dan bangsa Roma, Kekaisaran Roma, musuh bebuyutan. Jadi ketika mereka orang Roma mendengar ada seseorang yang dipanggil sebagai kurios, waduh, hal itu berarti musuh bagi orang Roma. Maka perhatikan, tadi mereka dianiaya oleh orang Yahudi sendiri, saudaraku. Ya, mereka tercerai-berai kocar-kacir. Sehingga sejak alami aniaya itu, mereka tidak bisa lagi masuk ke dalam bait suci. Demikian juga ketika mereka alami aniaya dari Kekaisaran Roma, saudara. Wah, sejak saat itu mereka tidak bisa lagi menjalani hidup normal. Sejak saat itu mereka ditindas, hartanya dirampas, hak kewarganegaraannya diambil, keluarganya ditawan, dibunuh dengan semena-mena. Tapi pernahkah saudara merenungkan, justru Tuhan memakai semua peristiwa tersebut untuk melepaskan murid-murid dari dunia. Dari dunia. Dan yang kedua, supaya mereka bisa menemukan dan menghidupi kekristenan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Betapa hebatnya Tuhan membentuk orang percaya. Jadi keadaan yang tidak nyaman yang mereka alami justru melepaskan mereka dari agama Yahudi dan dari dunia ini. Karena dengan adanya penganiayaan, baik yang dilakukan oleh orang Yahudi maupun oleh orang Roma, mereka tidak bisa lagi menikmati dunia. Mereka tidak bisa menjalani hidup wajar dan normal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang terjadi, yang hari-hari ini dialami oleh hampir seluruh umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali oleh orang percaya. Di mana kita dipaksa oleh keadaan. Dengar baik, dipaksa oleh keadaan untuk tidak bisa menikmati dunia. Dan yang kedua, alami keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam keadaan seperti ini, orang Kristen mulai kembali kepada Tuhan. Kita melihat melalui media sosial banyak orang Kristen di jalan-jalan berlutut mencari wajah Tuhan, minta ampun dan kembali ke jalan Tuhan. Dan kita juga sering melihat mereka terseduh-seduh minta ampun.
Disinilah orang Kristen sadar bahwa mereka perlu Tuhan. Perlu Tuhan bukan di ritual agama yang selama ini dilakukan setiap hari Minggu. Karena kita sudah tidak bisa lakukan ini dalam setiap hari Minggu, saudaraku. Bukan dilakukan dengan liturgi. Tapi saudara, ruang ibadah kita yang sesungguhnya itu dalam seluruh kehidupan yang kita jalani. Ruang ibadah saudara dan saya adalah dalam setiap aktivitas kita. Lah sekarang kalau work from home, maka ruang ibadah kita ada di rumah, saudara. Nanti kalau bekerja normal, ruang ibadah kita ada di kantor-kantor kita. Inilah yang disebut bahwa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada. Menyembah dengan salahnya tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan ucapan, dengan ucapan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, kemanapun ku berada, menyembah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita mulai bisa menghayati dan menyadari apa arti menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dulu ketika semua berjalan mulus dan baik-baik saja, kita nggak bisa menghayati. Tapi hari ini ketika satu orang pun tidak bisa datang ke gereja, melakukan aktivitas rutin seperti yang dilakukan hari Minggu, wow, di situ seharusnya kita mulai sadar. Kita dipanggil untuk menyembah Tuhan bukan di dalam gereja, tapi di dalam roh dan kebenaran. Setiap hari, setiap saat, dalam setiap aktivitas hidup kita. Bapak Ibu dengar baik. Ketika keberagamaan tertutup, dunia tertutup, justru keadaan inilah yang membuat orang percaya serius berjuang mengaplikasikan imannya dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani. Serius berjuang. Ketika saudara dan saya dipaksa oleh keadaan, tidak bisa menjalankan aktivitas normal seperti keadaan yang selama ini kita jalani. Yang pertama itu. Yang kedua, kita mengalami keadaan yang serba sulit dan penuh dengan ketidakpastian. Yang ketiga, kita tidak bisa melakukan ibadah rutin seperti yang kita lakukan. Disitulah iman kita dimurnikan. Iman kita dimurnikan. Karena ketika segala sesuatu tertutup, kita makin bisa mengikut Tuhan dengan cara yang benar, saudara. Kita mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Jadi bukan sesuatu kebetulan kalau hari-hari ini saudara dan saya hidup di generasi sekarang dan alami peristiwa ini. Bahkan bukan tidak mungkin, tidak berlebihan, bukan tidak mungkin. Generasi kita diberi kehormatan oleh Tuhan
untuk mengalami proses pengulangan sejarah yang pernah dialami oleh jemaat mula-mula. Pengulangan sejarah. Kita diberi privilege. Wow, saya bicara ini tergetar. Kita bisa benar-benar menghayati apa yang pernah dialami oleh jemaat mula-mula, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Berulang-ulang saya katakan di balik mimbar, bertahun-tahun mungkin kita belum bisa mengerti dan menghayati. Ini kesempatan untuk kita mengerti dan menghayati. Ini kesempatan untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi bagi siapapun yang melihat live streaming ini, inilah kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, saudaraku. Berbalik. Bagi orang yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming seperti ini, saudara tanpa sengaja melihat dan saudara merasa, aku perlu firman seperti ini. Sekali lagi saya masih katakan, saudara boleh subscribe di dalam YouTube saudara, Making Life Better Community. Dan saudara tekan lonceng, supaya saudara bisa menerima pesan-pesan terbaru dari kami, yang terus akan mempersiapkan dan membangun iman saudara. Sampai di akhir waktu hidup ini, saudara benar-benar mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ini saatnya kita membangun hidup dengan serius dan sungguh-sungguh. Hanya untuk Tuhan. Meskipun kita tidak mengerti, kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi, saudara. Ini saatnya kita belajar untuk membangun hidup kita dengan serius, saudara. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Saudara boleh persiapkan untuk perjamuan, saudaraku. Mari kita katakan, seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, Tuhan, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi saudara yang ada di rumah, saudara boleh bangkit berdiri bersama saya. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu, Tuhan. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari saudara, kita angkat roti di atas tangan kanan kita dan cawan di atas tangan kiri kita. Bapa di dalam sorga, kami percaya 2000 tahun yang lalu Bapa mengutus putra tunggal Bapa untuk datang ke dunia, dan Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Bapa, roti dan anggur di atas tangan kami ini menunjuk tubuh dan darah putra-Mu yang terkasih, yang kami yakini dan kami peringati pengorbanannya di siang hari ini. Berkati roti dan anggur perjamuan ini, Bapa. Atas roti dan anggur perjamuan ini, turunlah berkat-Mu untuk memulihkan roh, tubuh, dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat roti dan cawan perjamuan. Mari
ikuti apa yang saya katakan. Saudara boleh ikuti di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Aku percaya tubuh Yesus tubuh Yesus telah dipecahkan. telah dipecahkan. Darah Yesus Darah Yesus telah ditumpahkan telah ditumpahkan bagi pengampunan, bagi pengampunan, penebusan penebusan dosa-dosaku. dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, Oleh korban Yesus aku dibebaskan aku dibebaskan dari kutuk maut, dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk dosa, segala kutuk, segala kutuk dan api neraka. dan api neraka. Oleh korban Yesus, Oleh korban Yesus aku memperoleh pengampunan aku dosa, memperoleh pengampunan dosa, hidup kekal, hidup kekal, pemulihan, pemulihan, kesembuhan, kesembuhan, kemenangan, kemenangan, kelimpahan berkat rohani kelimpahan berkat di rohani dalam Yesus. di dalam Yesus. Oleh korban Yesus, Oleh korban aku Yesus percaya aku dan percaya, aku menerima. aku menerima, Aku menjadi aku menjadi milik Tuhan milik Tuhan untuk mengabdi untuk mengabdi kepada Tuhan kepada Tuhan dengan segenap hidup dengan segenap hidup dan untuk selama-lamanya. dan untuk selama-lamanya. Saudara boleh turunkan roti dan anggur ini. Mari saudara, sambil kita menghayati perjuangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, kita menyanyikan lagu ini, saudara. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu. Mari saudara, nyanyikan di rumah saudara masing-masing sambil hayati apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya. Karena dosa Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat, agar aku tidak binasa. agar Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari saudara, angkat roti di atas tangan kanan kita bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut roti perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut cawan perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Semakin lama
Saudara dan saya ikuti Tuhan. Semakin kita bisa berkata dengan tulus, semakin kita bisa melihat pengorbanannya yang luar biasa. Dan kita bisa berkata dengan tulus, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh ikut Engkau. Aku mau sungguh-sungguh belajar mengasihi Engkau. Tidak ada lagi waktu untuk aku mengikuti kesenanganku. Ampuni aku. Ampuni aku. Kalau aku masih hidup menurut keinginanku sendiri. Seringkali aku tidak pernah memperhatikan perasaanmu. Tapi aku mau berjuang sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Beri aku kekuatan. Beri aku kekuatan. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu. Belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku, pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota, setiamu, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan, ku pandang mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di atas awan-awan, amin. Ku pandang mesra wajah Agungmu, Bapa. Ku pandang mesra wajah aku, Puaskan kerinduanku, puaskan kerinduanku, puaskan kerinduanku, puaskan kerinduanku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, mari angkat kedua tangan saudara. Kiranya berkat dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Putranya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, pimpinan yang berasal dari Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.